adik-adik, saat ini Katong akan kembali dalam kebaktian sekolah minggu jenjang AK Jemaat Menara Kasih. Adik-adik, sebelum Katong mulai, Kakak G mengundang adik-adik semua di rumah, semua berdiri, lalu Katong bernyanyi bersama untuk memulai Katong ibadah dengan lagu pujian bersyukur kepada Tuhan. Ya, adik-adik semuanya duduk tenang, lipat tangan, lalu Katong mau berdoa untuk memulai Katong punya ibadah di saat ini. Mari Katong berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah ini sehingga kami boleh ada dalam kebaktian sekolah minggu di saat ini. Biarlah kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir mau jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik, Katong akan kembali menaikkan pujian dengan menyanyi lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, adik-adik, saat ini Katong akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kakak pengasuh ulang satu kali, 2 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, kalau adik-adik di rumah semua sudah dapat, semua duduk tenang, lipat tangan, lalu Katong berdoa. Mari Katong berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin kami semua, biarlah firman yang kami dengar dari awal ini sampai dengan akhirnya, kiranya boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak dari hari lepas hari. Berkati juga kami sebagai para pengasuh, kiranya lewat firman Tuhan, lewat materi yang diberikan untuk adik-adik di saat ini, adik-adik semuanya boleh mengerti dan boleh melakukannya juga dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah, karena kami sudah siap. Amin. Ya, adik-adik,
2 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan judul Nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantara aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam dirimu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kamu sendiri tampaknya tidak tahan uji. Ya, demikianlah firman Tuhan di saat ini, adik-adik. Adik-adik, saat ini Kakak G punya satu cerita untuk adik-adik di saat ini. Ada seorang ibu yang sementara sibuk sedang bekerja, dan di ruangan lain ada anaknya yang sedang asik bermain bersama dengan teman-teman. Lalu ibu ini ketika dia sedang bekerja, dia meminta tolong untuk sang anak. Dia bilang begini, Nyong, mari dulu tolong bantu mama buang sampah nih. Lalu anak laki-laki ini ketika dia dengar, lalu dia bilang begini, sabar mama sadikilai. Dia bilang pada mama, sabar mama sadikilai. Lalu beberapa saat kemudian dia mama berteriak lagi, Nyong, mari do tolong mama datang buang sampah nih. Dia lari cepat-cepat karena dia mama panggil untuk kedua kalinya, dia cepat-cepat lari. Lalu dia bilang, iya mama nanti beta buang, tapi mama kalau habis beta buang sampah beta bisa lanjut bermain dengan teman-teman nih. Lalu dia mama bilang, iya Nyong, terima kasih. Nah adik-adik, dari cerita tadi mau bilang bahwa anak ini nih yang nama Nyong tadi tuh, dia sangat menyayangi dia punya orang tua, dia mengasihi dia punya orang tua, sehingga dia membantu dia punya orang tua. Adik-adik, katun juga harus seperti dengan katun pun teman tadi yang nama Nyong itu. Dia mau membantu dia punya orang tua, dia mau menolong dia punya orang tua. Nah, adik-adik, mengapa kakak pengasuh bilang demikian? Karena Tuhan Yesus juga sangat menyayangi katong semua sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Dari katong pun pembacaan tadi dari 2 Korintus 13 ayat 1 sampai 7 mau bilang Bapak Paulus itu antua dipercaya, antua memberitakan firman yang Tuhan Yesus suruh. Kalau antua yang mengasihi umat pada saat itu di Korintus, berarti antua yang akan mau susah-susah memberitakan firman, yang susah-susah mau bilang dong supaya bertobat. Tetapi karena antua juga ada memiliki rasa kasih kepada orang-orang pada saat itu, sehingga antua mau supaya dong semua harus bertobat, lalu dong melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kasih ini adalah suatu bentuk sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia. Kasih ini harus kita berikan kepada
manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, dan juga kepada benda mati. Adik-adik, kasih ini adalah sikap yang sangat luar biasa. Adik-adik kasih, berbicara tentang kasih, kepada siapa katong harus menunjukkan katong pun rasa kasih ini? Kepada siapa katong harus memberikan katong punya kasih ini? Yang pertama, katong harus memberikan katong punya kasih ini kepada Tuhan Yesus. Kemudian kepada guru atau pengasuh. Kemudian kepada orang tua. Lalu yang terakhir kepada teman-teman. Mengapa kakak pengasuh bilang kepada teman-teman? Karena mungkin saja ada teman-teman yang sakit, katong bisa berdoa. Ada yang terkena bencana, katong bisa berdoa walaupun katong sih bisa tolong lewat bantuan-bantuan, walaupun dia punya jarak jauh, katong bisa lewat doa. Itu adalah kasih. Dan itu yang Tuhan Yesus mau daripada katong adik-adik. Nah, adik-adik, di saat ini ada bentuk-bentuk simbol kasih yang akan kakak G tunjukkan untuk adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, ini adalah simbol-simbol yang bertemakan kasih. Yang pertama, siapa di adik-adik di rumah coba bisa jawab? Iya, ini adalah simbol bentuk salib. Simbol bentuk salib ini adalah kasih Tuhan Yesus lewat Ento punya kematian di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Bentuk salib ini adalah tanda kasih Tuhan Yesus lewat kematiannya untuk menebus dosa umat manusia. Tuhan Yesus tidak pernah meminta imbalan ketika Tuhan Yesus menebus dosa umat manusia. Yang berikut, simbol bentuk bunga. Adik-adik tahu bunga ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah. Bahkan bunga ini sangat berbau harum. Bunga ini dia tumbuh di lingkungan sekitar katong. Bunga ini sangat indah sehingga simbol kasih bentuk bunga ini akan katong kasih untuk orang-orang yang katong sayangi. Contoh kepada guru, juga kepada orang tua. Biasa kalau sebelum COVID itu 17 Agustus ataukah Hari Pendidikan, adik-adik pasti semua bawa bunga untuk siapa di sekolah? Pasti untuk guru. Nah, yang berikut ada simbol kasih bentuk hati. Kalau untuk simbol kasih bentuk hati ini, katong akan kasih untuk katong punya teman-teman yang katong sayangi. Katong pasti akan cepat-cepat, contoh seperti adik-adik biasa lihat kalau hari-hari Valentine Day, pasti ada yang memberi kado yang ada gambar hati. Itu bentuk kasih yang pasti adik-adik bahkan katong semua akan berikan kepada katong punya teman-teman. Nah, adik-adik, itu adalah bentuk-bentuk simbol yang bertemakan kasih. Pertama ada salib, kemudian bunga, dan yang berikut adalah hati. Ingat, salib ini kasih Tuhan Yesus kepada umat manusia lewat kematiannya di kayu salib. Lalu bunga ini untuk katong punya guru dan orang tua. Lalu hati ini untuk katong punya teman. Nah, adik-adik, sampai di sini kakak G punya materi untuk adik-adik. Kakak G percaya adik-adik di rumah semua yang saat ini sedang ada dalam kebaktian sekolah minggu pasti sudah bisa mengerti
Kakak G akan kembali memberikan pertanyaan untuk adik-adik di rumah. Biar adik-adik menjawab, mama dan papa yang ada mendampingi adik-adik saat ini boleh mendengar apa yang adik-adik jawab. Ya, pertanyaan pertama, coba adik-adik jawab atau adik-adik jelaskan, apa itu kasih? Apa itu kasih? Sebutkan apa itu kasih. Ya, kasih adalah sikap menghormati dan saling menyayangi sesama manusia. Entah itu kepada manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan, dan juga kepada benda-benda mati lainnya. Ya. Pertanyaan yang kedua. Coba adik-adik di rumah jawab, kepada siapa katong harus menunjukkan katong punya kasih? Kepada siapa katong harus menunjukkan katong punya kasih? Iya. Pertama, kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus dengan cara apa adik-adik? Dengan cara katong harus berdoa. Katong harus rajin berdoa, katong harus rajin baca firman. Yang berikut kepada guru atau kepada pengasuh. Kalau kepada guru katong harus rajin belajar. Kalau kepada pengasuh, katong harus rajin ketika pengasuh mengirimkan video-video kebaktian untuk adik-adik, lalu jam-jam kebaktian mulai adik-adik harus setia untuk beribadah. Kemudian kasih untuk orang tua. Kasih kepada orang tua itu katong harus membantu orang tua. Seperti tadi kakak G punya cerita di awal itu, seorang anak dia punya nama Nyong itu, dia bantu dia punya mama untuk buang sampah. Itu adalah bentuk kasih dari anak kepada orang tua. Kemudian kasih kepada teman atau sesama. Kasih kepada teman atau sesama itu adalah kasih yang katong berikan dengan tulus. Ketika teman sedang berduka, katong selalu ada untuk teman, atau teman ada sakit, katong berdoa untuk teman supaya cepat sembuh. Lalu katong juga harus selalu berbicara dengan baik, katong harus juga berbicara dengan jujur. Nah, adik-adik, karena adik-adik di rumah sudah bisa menjawab, kakak G percaya adik-adik semua sudah mengerti dan adik-adik di rumah sudah bisa melakukannya dalam kehidupan dari hari lepas hari, untuk orang tua, untuk saudara, untuk teman, atau untuk siapa saja. Karena apa kakak G kasih ingat, Tuhan Yesus lebih dahulu sudah mengasihi katong semua. Ya adik-adik, demikianlah materi yang kakak G kasih untuk adik-adik di hari ini. Kakak G mengajak adik-adik semua kita menyanyi bersama lagu Yesus Sayang Padaku sambil adik-adik di rumah memberikan persembahan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, saatnya ketong akan masuk dalam doa syafaat. Kakak pengasuh mengundang adik-adik di rumah semua duduk tenang, lipat tangan, lalu ketong berdoa. Mari ketong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami semua sebagai anak-anak SMTPI, sebagai para pengasuh masih tetap ada dalam kebaktian walaupun secara online, tetapi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus kami berdoa,
Bagi kami semua, bagi adik-adik di rumah, Tuhan memberi kekuatan, memberi kesehatan. Bahkan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka agar mereka tetap sehat, kuat untuk tetap ada mengikuti ibadah-ibadah online, bahkan selalu ada untuk melakukan segala kegiatan mereka. Tuhan Yesus memberkati setiap makanan, minuman untuk tubuh mereka Tuhan agar tetap sehat, tetap kuat. Kami juga berdoa bagi orang tua mereka yang dimana mereka harus keluar untuk bekerja, mencari nafkah untuk adik-adik ini. Tuhan juga memberi kekuatan kesehatan bagi mereka agar mereka tetap terlindungi, tetap sehat, dan tetap ada untuk bersama-sama dengan adik-adik semua. Bahkan kami semua Tuhan di dalam jemaat Menara Kasih, kami juga sebagai pengasuh, Tuhan memberkati katong semua dengan segala tugas tanggung jawab katong, bahkan setiap kehidupan keluarga, bahkan rumah tangga dan pendidikan katong semua Tuhan. Apa yang katong lakukan, apa yang katong berikan bagi adik-adik di saat ini Tuhan, kami tahu jadi jauh dari kesempurnaan, tetapi mari Tuhan, Engkau mau memberkati itu bagi adik-adik semua lewat kebaktian online ini, agar firman Tuhan, bahkan materi yang adik-adik dengar, semuanya bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi berkat, menjadi bekal bagi adik-adik dalam menapaki hari-hari mereka dari hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan yang boleh kami berikan di saat ini. Kiranya Tuhan memberkati untuk segala tugas dan perluasan pekerjaanmu di dalam jemaat Menara Kasih ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Saatnya juga Tuhan kami akan berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi kami di tengah-tengah pandemi COVID ini, agar katong semua boleh sehat, boleh terhindar dari penyakit COVID-19 ini, dan katong semua boleh kembali melakukan aktivitas dengan semula lagi Tuhan Yesus. Tuhan, sekali lagi ampun salah dan dosa kami Tuhan. Lalu di saat ini Tuhan kami akan berdoa, doa yang Kau ajarkan bagi murid-murid dan akan kami ucapkan secara bersama-sama di saat hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, KKG mengundang adik-adik semua di rumah berdiri, lalu katong kembali menyanyi lagu pujian Yesus Sayang Semua. Semua tenang, lalu lipat tangan, tutup mata, katong akan doa berkat. Mari katong berdoa. Kebaktian sekolah minggu di saat hari ini sudah boleh selesai, tetapi kami percaya, yakin dan sungguh kasih Tuhan tidak pernah selesai sampai di sini, karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami sepanjang perjalanan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami menyelesaikan kebaktian kami di hari ini, kami memohon anugerah kasih daripada-Mu Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa memberkati, bahkan menjaga katong semua, adik-adik di rumah, orang tua, menjaga kami para pengasuh, menjaga jemaat ini, menjaga semua kami,
sampai pada pemerintahan kami mulai hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, katong punya ibadah kebaktian sekolah minggu saat ini sudah boleh selesai. Kakak G akan memberi tugas untuk adik-adik di rumah agar adik-adik di rumah boleh setelah selesai ibadah sekolah minggu di saat ini, adik-adik boleh lihat bahkan bisa mengerjakan kegiatan untuk TPI di hari Senin nanti. Ya, ini kegiatan untuk hari Senin di TPI. Ini ada gambar-gambar seperti materi yang tadi sudah Kakak G berikan. Lalu ada bentuk, ada simbol bentuk kasih yang tadi sudah Kakak G ceritakan atau Kakak G sampaikan untuk adik-adik. Tinggal adik-adik punya tugas di rumah menggunting setiap gambar ini dan juga simbol bentuk kasih ini. Lalu adik-adik boleh tempel di kertas HPS atau tempel di karton manila atau juga bisa di kertas buku. Kalau memang yang tidak punya, adik-adik bisa gunting lalu menempel. Lalu adik-adik cocokkan simbol bentuk kasih bunga salib dan hati ini ada pada gambar yang mana. Itu tugas untuk TPI di hari Senin nanti adik-adik. Nanti kegiatan ini setelah adik-adik semua sudah buat, pengasuh akan jemput di rumah masing-masing. Jadi jangan lupa untuk tulis nama ketika sudah menyelesaikan kegiatan TPI ini. Ya adik-adik, demikian yang Kakak G sampaikan bahkan materi dan juga katong punya kebaktian di saat hari ini. Sebelum mengakhiri semua, Kakak G kembali mengingatkan adik-adik di rumah, jangan lupa untuk tetap ada di dalam protokol kesehatan, tetap memakai masker, tetap jaga jarak, dan juga tidak boleh keluar jika itu tidak penting. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Shalom.